Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama Bunda. Ya, kalian hari ini akan belajar bersama Bunda Nufus dan Bunda Irma. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, temanya masih tetap ya, tema 8, tema yang terakhir. Nah, hari ini coba kalian siapkan terlebih dahulu buku tematiknya. Nah, kalau kalian sudah menyiapkan buku tematiknya, sekarang kalian boleh buka halaman 145. Sudah dibuka bukunya? Oke, kalau sudah dibuka, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas dan juga petunjuk arah ya. Nah, rambu-rambu petunjuk yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu petunjuk arah dan yang kedua yaitu petunjuk tempat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang petunjuk tempat. Nah, apakah kalian sudah mengetahui petunjuk tempat itu yang seperti apa? Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar yang ada di dalam buku halaman 145. Nah, di sini ini ada yang pertama gambar seperti kubah masjid. Nah, ini berarti menunjukkan rambu petunjuk masjid. Nah, apakah kalian pernah melihat sebelumnya gambar-gambar yang seperti di dalam buku ini? Ya, Bunda yakin kalian sebelumnya pasti pernah melihat gambar-gambar yang seperti di dalam buku ini. Di mana kalian melihatnya? Yaitu di pinggir-pinggir jalan. Nah, kemudian gambar yang kedua, di sini ada gambar apa? Ya, gambar tempat tidur orang yang sakit. Nah, ini juga biasanya ada di pinggir jalan, ya. Nah, ini juga sama menunjukkan tempat rumah sakit. Nah, kalau kalian menemukan petunjuk tempat yang seperti ini, berarti itu menunjukkan tempat tersebut ada di sekitar itu. Ya. Nah, untuk apa sih manfaatnya petunjuk tempat ini? Nah, yaitu untuk memudahkan seseorang mencari tempat tersebut, ya. Jadi, agar tidak sulit mencari tempat tersebut. Contohnya, kayak misalkan kalian mau ke rumah sakit. Nah, kalau misalkan tidak ada petunjuk tempat, kalian pasti bingung di mana rumah sakit tersebut. Contohnya di sini seperti Siti, Lani, dan Dayu. Nah, di sini mereka akan menuju ke tempat ibadah masing-masing. Nah, kalau misalkan tidak ada petunjuk tempat, mereka akan sulit menemukan tempat tersebut. Nah, di sini ada Siti yaitu beragama Islam. Kemudian Dayu juga beragama Hindu. Dan Lani yaitu beragama Buddha. Nah, mereka berbeda-beda agama. Berarti tempat peribadahannya pun mereka berbeda. Nah, di sini coba kalian lihat halaman 146. Di sini ada gambar masjid, kemudian ada juga pura dan ada juga vihara. Nah, apakah tempat peribadahan Siti, Lani, dan Dayu itu sama? Nah, jelas berbeda. Berarti Siti yaitu akan menuju kemana? Masjid, pura, atau vihara? Ya, Siti akan menuju ke tempat ibadah masjid karena Siti adalah beragama Islam. Kemudian, kalau Dayu di sini, Dayu akan menuju tempat mana? Ya, Dayu akan menuju tempat pura. Ya, karena Dayu ini beragama Hindu. Nah, kemudian kalau Lani, apakah Lani sama akan menuju tempat seperti Dayu? Ya, Lani pun berbeda. Lani akan menuju tempat vihara, ya karena Lani adalah beragama
Buddha. Setiap orang pasti memiliki perbedaan ya, baik itu perbedaan agama, warna kulit, kemudian sifat, nah ataupun pekerjaannya. Nah, itu pasti berbeda-beda. Nah, namun walaupun kita berbeda-beda ya, seperti Siti, Lani, dan Dayu berbeda agama, tetapi mereka tetap berteman dengan baik ya. Karena dengan perbedaan itu kita bisa belajar untuk bisa menghargai orang lain ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya teman yang berbeda dengan kalian, baik itu warna kulitnya, pekerjaan orang tua, atau berbeda perilakunya, kesukaannya ya. Tetapi kalian tetap harus berteman dengan baik ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran dari Bunda. Kalian akan melanjutkan pembelajaran ini bersama Bunda Irma. Oke, sekarang pembelajaran 6. Kita akan sedikit membahas latihan-latihan dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Tolong diperhatikan ya. Oke, sekarang perhatikan beberapa gambar seri berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan dulu deh gambarnya satu-satu. Kalau kalian kurang jelas di layar, kalian bisa buka di buku tematik halaman 151. 151 ya. Nah, pasti kalian sudah memperhatikan gambar tadi kan? Nah, sekarang Bunda punya beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, apa saja sih rambu lalu lintas yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ayo, tadi ada rambu lalu lintas apa aja? Ya, rambu lalu lintas yang ada pada gambar tersebut adalah zebra cross. Nah, yang mana zebra cross itu tempat buat penyeberangan jalan. Selain itu, papan petunjuk tempat masjid. Ya, dan ada juga papan petunjuk arah perumahan Lestari. Oke, selanjutnya yang kedua, apa saja sih hal yang perlu diperhatikan saat kalian ingin menyeberang jalan? Ayo, kira-kira apa? Kalau kalian mau nyebrang jalan harus gimana dulu? Nah, hal yang harus diperhatikan saat menyeberang jalan adalah kalian harus memperhatikan lampu lalu lintas. Jika kalian berada di jalanan kota, lalu kalian menengok ke kiri dan ke kanan saat menyeberang untuk memastikan kondisi jalan raya. Apakah ada kendaraan atau tidak? Jauh atau udah dekat kendaraannya? Dan menyeberang pada tempat yang disediakan, yaitu zebra cross, seperti yang ada di depan sekolah. Nah, di depan sekolah itu ada zebra cross. Itu untuk penyeberangan jalan, untuk kalian menyeberang. Oke, di sini Bunda punya beberapa gambar makanan tradisional. Nah, ada onde-onde, ada klepon, dodol, serabi, dan juga kue lapis. Oke, apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Ayo, suka apa enggak? Apa kalian sukanya seperti donat, pizza, burger, atau yang lainnya? Nah, di sini Bunda akan memberikan laporan dari 50 orang yang menyukai kue tradisional. Nah, Bunda akan lampirkan dalam bentuk diagram ya. Coba kalian perhatikan diagram berikut ini atau kalian juga bisa lihat di buku tematiknya halaman 153. Dan nantinya akan Bunda kasih pertanyaan. Oke, sekarang perhatikan pertanyaan dari Bunda. Sambil kalian perhatikan juga diagramnya ya. Nah, yang pertama, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Coba kalian lihat diagram di kue serabi. Ada berapa? Sebelum 40 dan di atas 30 tuh. Dia ada di tengah-tengah. Berapa ya? Ya, banyak anak yang menyukai kue serabi itu 35 orang. Nah, yang kedua, berapa banyak anak yang menyukai kelepon? Coba dilihat diagram kue keleponnya. Udah? Ada berapa ya?
Ya, benar. Yang menyukai kue kelepon itu ada 25 anak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa nama kue yang paling banyak disukai? Yang paling banyak. Berarti kalian harus perhatikan diagram yang paling tinggi. Kue apa ya? Ya, kue lapis. Nah, selanjutnya, apa nama kue yang paling sedikit disukai? Tadi paling banyak, sekarang paling sedikit. Berarti kalian lihat diagram yang paling kecil. Berada di kue mana? Ya, kue dodol yang paling sedikit disukai. Nah, sekarang yang terakhir. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Perbedaannya ya, tadi kue lapis ada berapa tuh? Kue lapis ada 50. Onde-onde ada 40. Berarti perbedaannya berapa? 50 dikurangi 40. Perbedaannya berarti 10 anak perbedaannya. Oke, tadi kalian sudah tahu ada beberapa makanan tradisional di Indonesia. Nah, itu merupakan kekayaan Indonesia. Selain makanan juga, itu ada rumah adat, suku, pakaian, agama yang beragam. Nah, itu merupakan lambang kekayaan dan kekuatan negara Indonesia. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar Indonesia ini tetap bersatu, tidak terpecah belah. Walaupun kita memiliki keberagaman. Nah, itu semua sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu, yaitu Indonesia. Oke, untuk hari ini tugasnya ada di MBP halaman 92, level 1, cukup bagian A-nya aja. Ayo, kerjakan dengan teliti ya. Kalian perhatikan diagram berikut ini, atau kalian juga bisa lihat di buku tematiknya halaman 153. Dan nantinya akan Bunda kasih pertanyaan. Oke, sekarang perhatikan pertanyaan dari Bunda. Sambil kalian perhatikan juga diagramnya ya. Nah, yang pertama, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Coba kalian lihat diagram di kue serabi. Ada berapa? Sebelum 40 dan di atas 30 tuh. Dia ada di tengah-tengah. Berapa ya? Ya, banyak anak yang menyukai kue serabi itu 35 orang. Nah, yang kedua, berapa banyak anak yang menyukai kelepon? Coba dilihat diagram kue keleponnya. Udah? Ada berapa ya? Ya, benar. Yang menyukai kue kelepon itu ada 25 anak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa nama kue yang paling banyak disukai? Yang paling banyak. Berarti kalian harus perhatikan diagram yang paling tinggi. Kue apa ya? Ya, kue lapis. Nah, selanjutnya, apa nama kue yang paling sedikit disukai? Tadi paling banyak, sekarang paling sedikit. Berarti kalian lihat diagram yang paling kecil. Berada di kue mana? Ya, kue dodol yang paling sedikit disukai. Nah, sekarang yang terakhir. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Perbedaannya ya, tadi kue lapis ada berapa tuh? Kue lapis ada 50.
onde-onde ada 40. Berarti perbedaannya berapa? 50 dikurangi 40. Perbedaannya berarti 10 anak perbedaannya. Oke. Oke, tadi kalian sudah tahu ada beberapa makanan tradisional di Indonesia. Nah, itu merupakan kekayaan Indonesia. Selain makanan juga, itu ada rumah adat, suku, pakaian, agama yang beragam. Nah, itu merupakan lambang kekayaan dan kekuatan Indonesia. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar Indonesia ini tetap bersatu, tidak terpecah belah, walaupun kita memiliki keberagaman. Nah, itu semua sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu, yaitu Indonesia. Oke, untuk hari ini tugasnya ada di MBP halaman 92, level 1, cukup bagian A-nya aja. Ayo, kerjakan dengan teliti ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran tematik hari ini dari Bunda Irma dan juga Bunda Nupus. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan tidak lupa juga untuk sholat 5 waktunya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, sholat tarawihnya, dan perbanyaklah amal kebaikan di bulan Ramadan ini ya.